Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua dan kita berpindah ke amal berikutnya, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu, karena hakikat mencari ilmu adalah jalan untuk menuju surga. Tanpa ilmu kita ibarat di kegelapan malam. Tanpa ilmu kita ibarat di tepian jurang yang kita bisa sesat atau bisa terjatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kebodohan, jatuh kepada hal-hal yang merugikan kita dunia dan akhirat. Maka itu mencari ilmu, menuntut ilmu merupakan suatu hal yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini, dan menuntut ilmu itu sampai kita meninggal, sampai Allah wafatkan, Allah sudahkan, baik itu dengan sakit yang tidak bisa datang ke masjid, misalkan stroke atau apa begitu, atau Allah wafatkan kita dengan usia yang sudah habis masa kuota di bumi ini, gitu ya. Insyaallah di Rabu bersama saya kita akan mendalami dan menyelami satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin. Saya suka ngaji di mana-mana dengan kitab. Di Al-Ihsan menggunakan kitab Bulughul Maram, kemudian di Masjid An-Nur menggunakan Al-Adabul Mufrad, kemudian kalau di Ma'had menggunakan Syajaratul Ma'arif, kemudian kalau di As-Shaghir Ahmad Sari menggunakan Tafsir Al-Munir. Dan itu pasti saya ambilkan satu kitab dan kemudian kita bahas sampai tuntas. Kemudian di Masjid Yabusyam Poncol itu kita menggunakan kitab hadis-hadis yang atau hadis qudsi, hadis yang secara pelafalan dari Nabi tapi secara makna dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Nah, insyaallah kita akan mencoba menapaki satu hadis sehingga dari hadis-hadis ini kita menjadi terang benderang, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Insyaallah kitab yang akan dikaji adalah Riyadhus Shalihin. Kenapa suka kitab? Karena saya dari pesantren ngajinya kitab, dan juga karena lebih mudah untuk mengingat-ingat. Karena kalau dengan kajian tematik maka bisa jadi diulang-ulang. Tapi kalau dengan kitab dia
mudarrajan, bertahap, ya, dari satu tema ke tema yang lain, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain, dan itu sesuai dengan tangga-tangga ilmu, tangga-tangga pembahasan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bab yang pertama, ya. Kita akan masuk dalam bab yang pertama, yaitu bab ihdhar niyah. Bab menghadirkan niat. Kalau kita membaca di dalam muqaddimah muallif, kenapa muallif menyusun kitab ini? Amma ba'du faqad qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Imam Nawawi mengutip surat Al-Dhariyat yang maknanya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa hadza tasrihun bi annahu mukhliqul ibadah. Ini penjelasan yang sangat jelas karena manusia itu diciptakan untuk beribadah. Fa haqqu 'alaihim al-i'tina'u bima khuliqulah, maka hendaknya mereka, atas mereka menenangkan diri atau cukup dengan tujuan yang Allah ciptakan itu. Wal i'rad an khudud dunya bizahadah, dan memalingkan hal-hal yang menjadi warna-warni dunia dengan zuhud. Fa inna hadarun nafadin la mahala ikhraj, karena dunia ini dunia yang fana, tempat yang fana, tidak ada tempat yang abadi. Wa markabu uhurin la manzilu uhurin wa mashra'u infisamin la mautinu dawamin. Ini bukan tempat yang selama-lamanya. Falihada kanal aiqadu min ahliha mulubbat wa aqalun nasi fiha umusuha. Maka orang yang faham tentang hakikat dunia ini adalah orang yang bangkit, orang yang tahu, orang yang faham, adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan orang yang berakal adalah orang yang zuhud, karena tahu bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu. Maka perlunya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nanti dalam penjelasan berikutnya kita akan membaca dan mengetahui bahwa tujuan daripada beliau menulis kitab ini ayyakuna sa'iqan lil mu'tani ilal khairat wa arju intam hadzal kitab ayyakuna sa'iqan lil mu'tani ilal khairat. Dan aku berharap jika seseorang telah selesai belajar kitab ini atau telah mendapatkan kitab ini, maka ini menjadi sopir, menjadi penuntun untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat, dan menjadi penghalang dari hal-hal yang menghancurkan dan yang jelek. Jadi nanti dalam hadis-hadis yang jumlahnya ada sekitar 1000-an ini, 1000, kalau di total semua berarti ada 1800-an ya. 1800 ini tujuannya adalah supaya dengan membaca kitab ini menjadi panduan, tuntunan agar kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih soleh lagi, dan menjadi orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Maka dalam mengarungi kehidupan itu tidak asal-asalan gitu. Jadi mengarungi kehidupan itu perlu ilmu. Ya. Kalau nanti ada hasad boleh enggak? Kalau misalkan nanti kalau kita melihat di dalam bab, misalkan kalau kita lagi malas, ya, kira-kira bagaimana cara untuk membangkitkan malas itu? Kalau kita sedang di persimpangan jalan, maka seperti apa? Kalau kita orang-orang yang
penuh dengan dosa, maka bagaimana cara kembali kepada Allah? Nah, dan yang lain, ya. Jadi kita bicara tentang tuntunan dan pedoman agar kita menuju kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Ya, di sini nanti banyak bab-bab yang dijelaskan oleh muallif. Baik. Kita masuk di dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada segala amal-amal dan perkataan, baik itu yang nampak dan yang tersembunyi. Hadis-hadis yang nanti dijelaskan oleh beliau dalil-dalilnya penting untuk menghadirkan niat. Panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian, hadir di masjid ini harus dengan niat. Ya, harus dengan niat, harus diisi dengan niat. Ya. Makanya di dalam sholat, di dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilafalkan supaya jelas dia sedang melakukan apa, ya, sholli. Ya. Kalau bagi yang tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i, yang penting ketika dia sholat, dia dengan niat. Moro-moro tangan turu, moro sholat, itu sholat apa gitu ya. Ya harus dengan niat dulu. Ya. Dalam hatinya fokus pada kiblat. Katakan dia tidak melafalkan niatnya, tapi di dalam hati dia berikrar mengucapkan bahwa saya mau sholat subuh, ya. Karena di waktu sholat subuh, padahal di waktu itu bisa jadi sholat fajar, bisa jadi sholat qabla subuh atau sholat subuh yang dia lakukan. Maka harus ada niat supaya itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala wa ta'ala berkalam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka kecuali diperintahkan untuk menyembah kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas, lahud-din, ya. Khunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk beribadah kepada Allah itu harus dengan niat yang ikhlas. Niatnya bukan karena yang lain. Niat bukan karena ingin disanjung, niatnya bukan karena ingin dipuji, niatnya bukan karena ingin dikata-katai yang baik atau dipuja atau dikomentari. Dia melakukan itu ikhlas karena Allah. Mukhlishina lahud-din. Dia ikhlas karena Allah, kunafa, ya. Yang dia memang harus fokuskan, condongkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik itu aqwal, amal, perbuatan, perkataan, itu harus kita luruskan niatnya kepada Allah. Tidak boleh tidak, rugi Bapak Ibu sekalian. Niate dunya ora dono sisan. Niatnya pengen dipuji, orang itu pujian, rugi juga. Tapi kalau kita niatkan kepada Allah, Allah itu maha alimun, maha mengetahui. Allah itu basir, ya, yang maha detail itu Allah. Ya. Maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan juga mendapat kebaikan akhirat. Karena kebaikan dunia itu insya Allah semuanya baik semua. Puasa ada kebaikannya, baik itu kebaikan secara spiritual, kebaikan secara
kejiwaan, ya, psikologi, atau dalam kesehatan, kemudian belum lagi pahala yang Allah janjikan, pastinya sangat luar biasa. Sholat pun juga sama. Sholat kalau kemudian kita niatkan karena Allah, maka kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kenyamanan dalam hati. Kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah tentunya, dan kemudian mendapatkan kawan-kawan yang baik, mendapatkan sedulur-sedulur yang ramah tamah, mendapatkan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang lain, yaitu keterkaitan hubungannya dengan Allah sangat kuat, jadi kuat. Itu karena dengan sholat itu. Karena sholat itu ketika dia sedang bermunajat kepada Allah. Inna sholata yunaji rabbah. Sholat itu sedang bermunajat, ya, sedang berdua-duaan dengan Allah. Jadi dia tambah dekat dengan Allah. Nah, itu kan sesuatu yang istimewa. Tapi harus ikhlas karena Allah, ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara tentang ikhlas ini, kalau kita bicara tentang niat yang benar, kadang-kadang itu kita diganggu dengan setan yang selalu merongrong, ya. Karena setan itu tidak ridho dengan yang kita kerjakan. Dia akan mencoba, ya, dipuji, ya, bagaimana perasaan kita, kemudian tambah besar kepala, ditimbang berapa kilo karena tambah besar kepalanya. Nah, kemudian berikutnya kok orang saya puji meneh. Nah, itu berarti kan dia sudah mulai agak serong niatnya, ya, karena para ulama menjelaskan di dalam kitab Tibyan, para ulama menjelaskan bahwa orang ikhlas itu antara dipuji dan tidak dipuji tidak ada pengaruhnya. Baik dia dipuji maupun dia dicela, dicaci, tetap dia fokus dan konsisten dalam beribadah kepada Allah, ya. La yakhafu laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan, dia tidak terbang dengan pujian, dan dia tidak hancur karena hina. Itu orang ikhlas. Nah, mukhlisina lahu-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ya. Disebutkan setelah ikhlas, perkara yang perlu diperhatikan adalah perkara sholat, ya. Kemudian perkara zakat, ya, perkara berinfak, mengeluarkan harta. Kenapa? Karena potensi untuk tidak ikhlas besar, ya. Sholat, kalau dengar ceritanya orang-orang itu dulu aktif di masjid, kemudian disengiti karo jamaah, disengiti karo koncone begitu, akhirnya lunga orang yang masjid meneh, ya. Nah, itu niatnya karena pingin digolong karena Allah. Ngoten Pak, ada. Itu saya dengar cerita itu di salah satu masjid, ya. Berarti ketika dia menjadi pengurus, kemudian mengelola masjid, ada feedback yang ingin dia harapkan. Dia ingin agar dikasih 2 jempol, ya. Terus dengan jos tenan mulai. Jadi ketika itu dia merasa senang. Tapi kemudian ketika itu, kemudian akhirnya dia bahasa Jawa untung gitu, ya. Akhirnya terus dia pergi, ya, berarti ada masalah ketika dia menjadi pengurus atau pengelola. Ya. Aku rapi pengurus tetap maju juga. Ya. Tidak ada halangan dari saya tetap harus di masjid karena saya adalah hamba Allah dan
saja harus sholat. Ada satu kasus juga Bapak-Ibu sekalian, ya, ketika jadi santri begitu ya, ibadahnya top, ibadahnya luar biasa, ya, karena diawasi harus sate, gitu. Karena diawasi, dicek, di absen gitu ya. Jadi ustadz beler, gitu ya. Berarti sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena di absen. Nih, mana fulan hadir. Terus dia hadir karena takut dengan absen. Kalau mati absennya banyak bolongnya, nanti dia nilainya jadi merah misalkan. Berarti niat dia sholat karena absen. Padahal dia sudah dewasa. Ya. Nah, yang seperti itu ada, gitu ya. Ono, wujudnya ono, lembaganya ada, orangnya itu juga. Ketika jadi usaha sampai ini, ya, karena nggak ada yang ngatur, nggak ada yang absen, nggak ada yang oprak-oprak, dia merasa bebas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia gampang dia sholat. Dan berarti kalau kayak gitu, sholat dia bukan karena Allah, bukan karena panggilan dan kewajiban, tapi karena absen. Nah, ini jadi bahaya kalau kita niatkan seperti itu. Wa yutu zakat, ya, namanya harus terpampang jelas, sing infak sepiro gitu ya. Ya, ketika dia berinfak menggunakan harta, gitu ya, maka namanya sing gede kandel sisan, yang perlu garis bawah, gitu, supaya cetok. Kalau saya nyumbang sekian, gitu. Nah itu jadi kebiasaan kita. Orang haji ada selesu, Pak. Jenengan haji deh, haji larang. Jadi orang itu pilih di mana haji dan ada embel-embel, cuma itu saja, gitu ya. Padahal kalau mau boleh objektif ya, kalau umroh ya tambah gitu ya. Misalkan saya Isa ya, bukan haji Isa tapi Isa gitu ya. Karena umroh yang mahal juga, Pak. Sekarang umroh yang mahal. Sekarang umroh itu 40 juta. Jadi kalau yang roto eksekutif sedikit ya 50, haji berapa? Kan 60, Pak. 60 berarti kan mudah, Pak. Kudune ya tambah gitu ya. Jadi kalau udah haji umroh, gitu ya. Haji umroh Bapak siapa gitu ya. Kalau cuma gara-gara biaya ibadahnya kemudian harus ada gelar, maka akhirnya menjadi marah kalau tidak disebut dengan hajinya. Nah, berarti bisa jadi hajinya itu karena ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan kedudukan sosial. Allah musta'an. Nah, orang-orang yang kemudian bisa ikhlas, sholatnya ikhlas, infaknya ikhlas, zakatnya ikhlas, nah, dia telah menegakkan agama itu sudah benar gitu. Itu benar ya. Disebutkan sholat sama zakat karena ini perkara yang wajib yang tidak bisa untuk diganti dengan yang lain. Kalau sholat mau nggak mau orang harus sholat. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk dengan tiduran. Kalau tiduran dengan isyarat. Kalau nggak bisa isyarat, itu sholatin. Bubar baik ya wes innalillahi gitu ya. Ya. Jadi makanya ada qadha sholat adaan kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Sholat subhi rakaataini ya qadhaan. Berarti dia qadha sholat di luar waktunya ya. Atau adaan lillahi ta'ala ya. Nah, kemudian zakat juga sama bagi yang sudah kena nisab. Ya. Itu harus keluar. Ya, kalau nggak keluar bahaya. Hidupnya akan hilang keberkahan. Hidupnya akan semakin buruk karena hilangnya keberkahan. Ya.
Dan itu harus bagi yang kena zakat harus mengeluarkan, ya. Wa qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Tidak akan sampai dagingnya dan darahnya kepada Allah, tapi yang akan sampai adalah takwa dari kalian. Ini terkait dengan korban. Korban itu ya, kadang-kadang jadi ajang gengsi. Sing gede lebih ikhlas, sing gede lebih mantep, tapi niatnya apa dulu? Nah, gitu ya. Kalau cuma untuk gede-gedean dan untuk keren-kerenan, yo jelas berarti untuk mencari sanjungan sama yang lain. Tapi kalau kemudian dia korban karena ingin yang berkualitas, karena korban yang terbaik adalah korban yang berkualitas, maka insya Allah pahalanya sampai kepada Allah. Ya. Jadi kadang-kadang itu setipis kertas, bisa jadi dia masuk ke dalam salah niat, bisa jadi dengan benar niatnya. Ya, dan ini memang perlu tegak lurus, ya, tegak lurus seperti ini. Dia bisa ke kanan, ke kiri, dan juga bisa kanan. Ya. Dan itu semua kita yang mengendalikan. Hati kita yang punya kendali, kita yang mengoperasikannya, kita yang mengaturnya. Jangan sampai ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah beramal, maka condongnya ke kiri, ya, karena ada niat-niat yang kurang baik tadi. Harusnya dia kembalikan dengan yang benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga dalam konteks berkorban ini, ya, dalam konteks berkorban yang terbaik adalah yang ikhlas, ya, dan pasti sesuai dengan syarat binatang korban. Ya. Kalaupun harus berkorban dengan binatang yang terbaik, misalkan dengan sapi metal, misalkan sapi super duper metal, ya, yang besarnya sampai 1 ton misalkan, dan besar sekali seperti itu, ya nggak apa-apa kalau memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkorban, beliau juga menyembelih hewan korban yang terbaik, dari yang terbaik. Kemudian ayat yang ketiga terkait dengan ikhlas, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lam. Katakan oleh Muhammad, jika kamu sembunyikan amalan kamu, ucapan kamu di dalam dada-dadamu, atau kamu tampakkan itu, Allah pasti akan mengetahuinya. Apapun, ya, hati yang terbesit, yang muncul, Allah tahu. Dan ini maha besar Allah, ya, maha pengasih Allah terhadap hamba-hambanya. Kalau yang terbesit dan hanya spontanitas misalkan, maka tidak dihitung dengan dosa, ya, karena dosa itu dihitung ketika laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, ketika sudah ada eksekusinya, ya. Kalau cuma batin itu belum dihitung dengan sesuatu pun, ya. Karena ayat ini kalau kita membaca tafsirnya para ulama tafsir, ini ada asbabun nuzul, ya. Ayat ini dikomentari oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ayat ini berat sekali bagi kita. Masa yang terbesit saja sudah langsung dihitung oleh Allah? Padahal nanti kita ini kan kadang-kadang liar,
ngerti jreng kerudung jambon, sopo kuwi kaya temen gitu misalnya. Padahal naluri laki-lakinya main di situ. Naluri rijalnya itu main. Atau lagi ada orang yang rodo stres gitu, kemudian batin ngerasani orang tersebut misalnya, ya, atau tidak respect dengan itu. Lah, kalau berdasarkan ayat ini, maka itu sudah dihitung sama Allah, ya, sudah dihitung sebagai catatan amal. Makanya kemudian para sahabat berkomentar dengan ayat ini, ya berat ya Rasulullah seperti ini. Ya. Makanya kemudian di dalam ayat yang lain, ya, lillahi ma fis samawati wa ma tubdu ma fi anfusikum aw tubdu yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus nanti amal rasul bima unzila la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dalam ayat yang lain seperti itu. Ya, jadi apa yang muncul, apa yang terbesit sudah yuhasibukum bihillah. Allah langsung menghisab. Allah langsung mengetahui, Allah menghisab. Itu berat. Makanya yang dihitung dengan dosa dan kebaikan ketika dieksekusi. Ya, ketika ada tindakan, ketika sudah ada implementasinya, maka itulah yang nanti menjadi kebaikan atau ya, maka supaya yang terbesit yang baik-baik, yang muncul yang baik-baik, maka perlu menjernihkan hati, ya. Perlu untuk selalu mencuci hati kita dengan zikir, dengan pengajian dan sebagainya, ya. Ya, supaya bersih hati kita ini, ya. Kalaupun terbesit hal-hal yang tidak baik, segera dia kembali kepada maghfiratul rabbih. Dia kembali kepada ampun Allah Subhanahu wa taala. Terus ya digaungkan seperti itu. Karena hati yang bersih ini pasti akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau hati yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Nah itu ya, supaya hati dan perbuatan kita bersih dan ada korelasinya seperti itu, maka perlu untuk dandani hati kita. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam tubuh manusia itu ada anggota tubuh yang sangat menentukan. Ya, dia menentukan segalanya. Ya, jika itu baik maka baik semua, tapi kalau buruk buruk semua. Dan itu adalah hati. Ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Ya. Kalau orang yang buruk ya pasti hatinya juga buruk, ya. Ya, pasti hatinya juga buruk. Ya. Tapi kalau antara perbuatan sama hati, ya, itu kira-kira kalau ngasilkan gimana Ustaz? Ya, ya berarti yang dihitung adalah perbuatannya. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Ya. Nih tak ada nih. Aku sebenarnya bilang sombong ya, tapi kita sombongannya ya, dia pada baik, gitu ya. Aku sebenarnya bilang nyetak tapi ini bukan kesombongan ya, ini bukan pamer ya. Terus dia ceritakan, ini pada baik ya. Ini antara gelem pamer tapi malah nyebut ke, ya berarti jenis pamer yang menurut gitu ya. Kalau agama ya sudah diem aja. Tidak usah nyebutkan seperti itu. Atau kalau memang jujur aja, aku tuh ya pamer, menurut baik gitu ya. Lebut ini dia ya ngomong juga. Nah, dia ya akhirnya menceritakan. Berarti kan dia pengen unjuk gigi kan, ya, dia pengen pamer kan, nah begitu. Ya. Maka kalau kita perhatikan orang seperti ini kan kayak sinkron gitu ya, kayak nggak sinkron. Ya. Pengennya orang sombong, tapi malah gede-gede awalnya dewi. Ya, lupa ya, itu jelas masuk dalam sombongan seperti itu. Ya. Nah.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ibu yang saya hormati, itu 3 ayat yang dijadikan dasar oleh Al-Imam Nawawi di dalam atau dikaitkan dengan bab pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat di semua amal-amal kita dan perkataan kita, baik itu yang nampak dan yang tersembunyi. Ya. Kalau orang itu di dalam hatinya hanya ada Allah, Allah, Allah dan Allah, maka insya Allah ya baik yang nampak atau yang tidak nampak isinya adalah Allah dan insya Allah akan banyak kebaikan. Baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan juga bahwa di dalam menguatkan ikhlas, ya, di dalam menguatkan ikhlas ini salah satu caranya adalah orientasi hidup. Jadi menjadikan kehidupan kita ini semuanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau orang mengistilahkan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Atau itu firman Allah, berdasarkan firman Allah itu, dan ini menjadi pegangan bahwa matiku dan hidupku ini tidak bergantung sama orang lain. Ya, hidupku ini bergantung sama Allah, matiku juga bergantung dengannya juga. Yang aku bergantung karo menungso, yang aku mati menungso wis lali, tapi Allah tidak. Kalau aku ning mahsyar, koncoku malah nuntut aku, koncoku malah membebani aku, tapi Allah tidak. Kalau saya di dunia ini untuk manusia, maka dengan meninggalnya kita, manusia akan beralih dengan yang lain, yang menguntungkan, yang memberikan dunia kepada mereka. Dia akan dilupakan saja. Tapi kalau kita jadikan semua karena Allah, kita tenar atau tidak tenar, itu nggak jadi masalah. Kita terkenal atau tidak terkenal nggak jadi masalah, karena orientasinya untuk Allah. Ya. Kita berbuat baik untuk Allah, jadi untuk Allah, untuk Allah, 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 dan tidak boleh diselingi dua-duanya. Ya. Misalkan ketika jenengan poso niatnya sehat, jangan. Ramadan mungkin sehat lah, bikin kurus, bikin langsing maneh, dia berbohong temu, pengen kurus, jangan. Ya. Walaupun memang puasa itu sehat, menurut sebagian analisis kesehatan, tapi tetap muaranya harus kembali kepada Allah. Jangan itu pahala dan itu sehat. Allah dulu, nanti semua akan dapat. Tapi kalau ini yang diutamakan, yang lain fala yaslu ila Allah, yang lain tidak akan sampai kepada Allah. Tapi kalau untuk Allah, fahuwa yasilu ila niyatihim atau ila akharihim. Kalau niatnya untuk Allah, maka yang lain akan mendapatkan efek. Nyambung. Jadi Allah itu tetap di atas, jangan disandingkan dengan apapun. Ya. Kalau disandingkan, nanti bisa jadi salah niatnya. Allah pertama, nanti yang lain akan kita dapatkan efeknya atau athar atau jejaknya. Oke, saya kira itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, 3 ayat yang menjelaskan tentang pentingnya ikhlas
dan menghadirkan niat di dalam amal-amal kita dan perbuatan kita semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada lebih majmu'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum.